بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Qadratul ulama, para bapak alim ulama, para bapak kiai yang kami taati, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdul Aslam yang kami taati, kepada pembina ketua pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman yang kami mulia, yang berbahagia. Alangkah indahnya kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, semoga tetap berkembang dengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak perlu kami panjangkan, moga dikemana tadi sebab menyingkat waktu. Sebelum acara kami mulai, akan kami bacakan dulu susunan acara pada malam ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan ta'lim, ditutup dengan doa. Demikian tadi acara pada malam ini, dan marilah kita buka dengan baca suratul Fatihah. Bilillah sabari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara berikutnya, yaitu ta'lim atau itu terlaksana yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Aslam. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Amin.
Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Dengan alhamdulillah kita baru saja selesai menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal baik yang kita lakukan tersebut semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita, juru selamat kita, dan mudah-mudahan kita semua kelak sama-sama mendapat pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di dalam kehidupan ini diperintah oleh Allah bukan sekedar untuk hidup, tapi dikatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Ini adalah tujuan atau maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di dunia ini. Bahkan ayat banyak menjelaskan kepada kita. Di dalam surat pendek yang sering kita baca, Allah bersumpah demi waktu asar. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Berbicara tentang iman dan amal saleh ini ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa kita mengambil salah satu meninggalkan salah satunya. Orang yang banyak melakukan amal soleh, imannya akan bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ibadah wa yanqusu bil isyan, iman itu akan bertambah kuat ketika kita rajin melaksanakan ibadah, rajin melakukan amal-amal baik. Karena berkat dari amal itu iman kita menjadi kuat. Juga sebaliknya, orang tidak akan bisa beramal baik kalau dia tidak mempunyai iman. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya di dalam surat Al-Asr itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, selain
orang yang beriman dan beramal saleh yang akan selamat juga disebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling memperingatkan di dalam hak atau kebenaran dan saling memperingatkan tentang kesabaran. Nah, di sini menyangkut amal ibadah, menyangkut amal saleh, itu diperlukan kebenaran. Bisanya benar apa yang kita lakukan kalau kita mengerti ilmunya. Karena setiap amalia di dalam Islam itu diatur dengan ilmu. Apakah cukup? Belum. Wa tawassaw bis sabri, juga yang dimaksud iman, amal saleh dan kebenaran itu harus berkelanjutan. Ada kesabaran, artinya ada istiqamah di situ, baru sempurna keselamatan itu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin tidak menyadari banyak orang melakukan sesuatu, bahkan kalau dia juga melakukan satu kesalahan, kalau sudah tidak dilihat oleh orang lain sudah merasa aman. Padahal di dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, i'malu, lakukanlah amal apa saja. Apakah dari amal baik, apakah yang tidak baik, yang larangan ataupun yang perintah. Tapi harus tahu, amal yang kita kerjakan, fasayarallahu amalakum, amal yang kita kerjakan itu diperlihatkan atau diaturkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dilaporkan kepada Allah oleh malaikat yang bertugas, wa rasuluhu, juga kepada rasulnya. Jadi amal setiap umat itu dilaporkan kepada nabinya masing-masing. Demikian juga amal kita ini dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak selesai sampai di sana. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, juga ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dari berkat Nabi Muhammad, kenapa kita dijadikan umat yang terakhir oleh Allah? Ini adalah supaya kita tidak diejek besok oleh umat yang lain.
ketika banyak di antara catatan amal kita itu banyak amal yang tidak baik. Ini atas permintaan Nabi Muhammad, sehingga umat Nabi Muhammad ini dijadikan umat yang terakhir. Tujuannya supaya kejelekan-kejelekan kita tidak diketahui oleh umat nabi-nabi yang terdahulu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jelasnya masalah ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tu'radul a'mala yaumal itsnain wal khamis 'ala Allahi ta'ala. Diaturkan, dilaporkan amal segenap hamba Allah itu pada hari Itsnain dan Khamis, itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sunnah Nabi Muhammad ada puasa hari Senin dan Kamis. Ini adalah juga dalam rangka bahwa ketika amal kita dilaporkan kepada Allah, yang bersangkutan dalam keadaan berpuasa. Jadi amal apapun yang kita lakukan, la yakhfa 'ala Allahi min syai'in, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa saja yang dilakukan dari amal hamba-hambanya. Jadi kita harus sadar, kalau kita ingin melakukan sesuatu, sebaiknya berpikir terlebih dahulu. Sebab amal kita dilaporkan kepada Allah. Dalam satu minggu dilaporkan 2 kali oleh para malaikat. Bayangkan, di samping itu masih juga ada malaikat yang bertugas. Di kanan kiri kita ada malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mencatat amal-amal kita. Yang kanan mencatat amal baik, dan yang di kiri malaikat mencatat amal kita yang tidak baik. Berarti secara manajemen sangat teliti sekali. Makanya di dalam Al-Quran kita sering mendengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang beramal baik, akan ditunjukkan amalnya itu. Siapa yang beramal tidak baik, juga akan ditunjukkan. Bahkan ketika catatan itu disodorkan, besok ditanya, apakah benar kamu melakukan amal ini? Di saat itu kita tidak bisa mengelak, hanya kita mengatakan iya ya Allah. Mari kita bayangkan bagaimana nanti nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak kita bayangkan bahwa semua itu akan dipertontonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selagi umat itu menyadari kedudukannya sebagai hamba Allah, ketika dia berbuat salah, dia sadar, aku berbuat salah.
Di situ dia menyesal. Kenapa saya melakukan kesalahan? Kenapa saya melakukan perbuatan dosa? Lalu dia beristighfar mohon ampunan Allah. Allah membuka pintu taubat, pintu maghfirahnya itu seluas mungkin. Sampai para sahabat banyak membaca Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Ya Allah, pintu sifat pengampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Kami mempunyai amal tidak banyak, sangat sedikit ya Allah, tapi kami sangat mengharap limpahan rahmat-Mu. Karena rahmat-Mu jauh lebih luas dari apa yang kita kerjakan. Masya Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi penting di dalam hati kita harus selalu kita merasa bahwa kita ini selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tu'radul a'mal fi kulli itsnain wa khamis fayaghfirullahu fi dzalikal yaum likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an illa mru'un kanat bihi wa baina akhihi syahna. Jadi ketika amal kita dilaporkan kepada Allah, di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah, setiap orang yang bertauhid kepada Allah, setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap orang yang husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah, kecuali illam ru'un, kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, antara seseorang dengan saudaranya ada kebencian, ada persatuan. Itu katanya Allah, utruku hadaini hatta yasqaliha, jangan dicatat dulu, tunggu sampai dia berbaikan dengan saudaranya. Makanya dikatakan tidak boleh kita satu dengan saudara atau dengan kawan lebih dari 3 hari, tidak boleh. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan tentang masalah amal kita itu selain dilaporkan kepada Allah, wa tu'radul a'ma wa tu'radu 'alal anbiya, juga dilaporkan kepada anbiya. Di sini disebut anbiya, yang dimaksud di sini adalah rasul. Karena kalau nabi tidak punya umat, tapi kalau rasul itu mempunyai umat. Jadi semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para rasul itu yang mempunyai umat, amal umatnya dilaporkan. Kalau Nabi itu tidak punya umat.
Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kapan kalau dilaporkan kepada Allah amal kita hari Isnin dan hari Kamis? Amal kita dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kapan? Dikatakan tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba'i wal ummahat yaumal jum'ah. Amal kita dilaporkan kepada Nabi Muhammad, dilaporkan kepada ayah dan ibu kita itu pada hari Jumat. Jadi jangan enak-enak. Amal kita dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana malunya kita besok ketika kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih karena amal kita banyak yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih punya modal yang berharga. Semua kita, termasuk saya juga, sama-sama banyak dosa. Tapi mari, karena Allah selalu membuka pintu taubat, Allah bersedia menyiramkan maghfirahnya, dan itu tidak pernah ditutup oleh Allah kecuali matahari sudah terbit dari sebelah barat sana. Maka mari jangan sia-siakan. Kita sadari bahwa kita ini semua akan kembali kepada Allah. Kita tidak boleh sekedar sadar bahwa hidup nanti pada akhirnya pasti akan mati. Kalau cuma itu memang sudah maklum, memang itu sudah satu program Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, dan itu ada di tangan kekuasaan Allah. Ajal tidak nunggu kita taubat, tidak nunggu kita beramal baik. Malaikat nunggu waktu yang ditentukan oleh Allah. Untung kalau ketika saat kita sudah didatangi malaikat Israel untuk mencabut ruh kita, kita dalam keadaan sudah beramal baik dan dalam keadaan taubat kepada Allah. Tapi bagaimana, coba bayangkan nasib kita kalau saat kita didatangi malaikat maut yang ya'ti baghtatan, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak semoyo terlebih dahulu, lalu kita masih dalam keadaan tidak taubat kepada Allah. Padahal Allah memberikan kesempatan kepada kita. Apa modal kita? Sisa umur. Sisa umur kita ini adalah modal yang sangat berharga yang masih diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana setelah amal kita dilaporkan kepada Nabi Muhammad, dilaporkan kepada ayah dan ibu kita, dikatakan fayafrahuna ayil anbiya wal aba wal ummahat,
mereka merasa senang ketika dilapori amal kita. Senangnya bagaimana? Bihasanatihim. Ketika amal kita dilaporkan, amal kita banyak yang baik. Amal kita sudah kita dalam keadaan bertaubat, mohon ampunan Allah. Maka Nabi Muhammad, ayah dan ibu kita, merasa senang di alam barzah. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan a'malul ummah tu'radu ala nabiha fil barzah. Di alam barzah saja sudah dilaporkan amal kita itu. Maka dikatakan faliyastahi abdun an yurada ala nabihi min amalihi ma nahahu anhu. Maka kita harus merasa malu ketika dilaporkan amal kita itu banyak kita melanggar larangan Allah, banyak kita mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kita harus malu kepada Nabi Muhammad, malu kepada Allah, malu kepada ayah dan ibu kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad dilapori tentang amal umatnya, juga ayah dan ibu kita dilapori tentang amal anaknya, dikatakan falyafrahuna bihasanatihim. Mereka senang dengan kebaiknya amal kita. Kalau kita banyak amal baiknya, dikatakan watasdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan. Maka wajah jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang kalau melihat banyak dari amal umatnya itu yang baik. Ayah dan ibu kita sumringah, kelihatan gembira ketika amal kita banyak yang baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita sama-sama menyadari kita semua tidak akan kekal di dunia. Kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita harus sadar hidup di dunia hanyalah sementara. Waktu kita yang abadi di akhirat nanti, dan ada masa penantian di alam barzakh sana, dan ada saat-saat sakaratil maut sebelumnya. Maka mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan iman oleh Allah, diberi senang melakukan amal baik, diberi kesadaran ketika kita berbuat salah untuk segera bertaubat kepada Allah. Dan kita mohon ketika menghadapi sakaratil maut, semoga Allah tetap memberikan kita ketetapan iman, mati kembali kepada Allah, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dari akhir dari uraian ini
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, kita sudah dijelaskan bahwa amal kita dilaporkan kepada Allah, dilaporkan kepada Nabi Muhammad, dilaporkan kepada ayah dan ibu kita. Maka sabda Nabi Muhammad, fattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Takut kepada Allah artinya kita mendekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebab kalau kita takut kepada binatang, kita lari dari binatang itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad berpesan, fattaqullaha. Lanjutnya, wala tu'du mautakum. Jangan kau buat sedih, jangan kau buat susah mautakum, keluargamu yang telah pulang ke rahmatullah. Jangan kau buat sedih keluargamu yang telah meninggal dunia di alam barzakh sana. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, maka mari dalam hidup ini harus kita selalu ingat kepada kedua orang tua kita. Dan kita harus sadar, kalau kita melakukan amal baik, ayah dan ibu kita senang. Kalau kita melakukan amal yang tidak baik, berarti kita bukan sekedar menyusahkan, kita sudah cukup menyusahkan orang tua kita ketika di dunia. Maka mari jangan susahkan mereka kembali ketika beliau sudah berada di alam kubur. Tapi sebaliknya, mari kita sebagai anak jangan sampai melupakan ayah dan ibu kita. Mari kita selalu memperbanyak doa, istighfar untuk ayah dan ibu kita. Semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Kekurangan, kealpaan, dosa ayah dan ibu kita semoga diampuni oleh Allah. Dan kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah bisa menyenangkan hati ayah dan ibu kita yang sudah berada di alam kubur, apalagi yang masih ada di tengah-tengah kita. Maka mari kita berusaha untuk selalu berbakti kepada ayah dan ibu kita. Dan sudah sering saya sampaikan, setiap saat hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Lalu kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Ketahuilah, ketika kita diam, kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita, kita pandang dengan pandangan kasih sayang, itu lebih utama dari kita memandang memandang Ka'batullah. Bagi yang masih orang tuanya hidup, walaupun kita sudah tua, jangan segan, jangan malu mencium tangan ayah dan ibu kita. Kita mencium ayah dan ibu kita dengan rasa takzim, itu lebih utama dari kita mencium Hajar Aswad. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan. Maka mari kita baca Fatihah. Semoga ayah dan ibu kita di alam barzakh sana diberi kenikmatan oleh Allah, dijauhkan dari siksa kubur. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Yang kedua, mari kita sebagaimana biasa kita berbagi, kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sudah lama meninggal dunia,
sudah lama berada di alam barzah tapi dilupakan oleh anak cucunya. Mari kita berbagi, semoga mereka juga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita, anak cucu kita ngemis belas kasih sayang Allah. Semoga kesemuanya dijadikan orang yang diselamatkan oleh Allah, yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dijadikan orang-orang yang nantinya akan berbahagia di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita tutup majelis ini dengan kita membaca Asmaul Husna. Mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Habib, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid,
Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Jalla Jalaluhu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pada malam ini, mulai awal hingga akhir, kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya pada jamaah Masjid Baitur Rahman dan umumnya para pendengar sekalian. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah